Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Universitas Negeri Padang, Angkatan 3, jurusan Teknik Otomotif. Ini adalah kartu ujian saya, kartu peserta uji kinerja dan UP saya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020, jam 9 sampai jam 10.30 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran luring praktek pada mata pelajaran PKKR, Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan, dengan kompetensi mendiagnosis dan memperbaiki sistem pengapian elektronik di kelas 12 TKRO 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Salam otomotif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Sehat, alhamdulillah. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berjalan dengan lancar. Amin. Untuk itu kepada saudara Wisnu Dewangkoro, silakan untuk disiapkan. Di tempat duduk siap gerak untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Wisnu Dewangkoro ya sudah memimpin doa. Tadi karena beliau itu datangnya paling awal ya, jadi saya minta untuk menjadi pembelajaran bagi siswa yang lain supaya datang lebih disiplin gitu ya. Siap ya? Siap. Oke. Selanjutnya ini saya presensi dulu siapa yang hadir pada pagi hari ini. Coba yang saya panggil acungkan jari ya. Saudara Abid Hadir. Aziz Duta, Hadir. Irfan Isnun, Hadir. Rizky Ramadan, Hadir. Wisnu Dewangkoro, Hadir. Brilian, Hadir. Arif. Hadir. Ya, terima kasih sudah hadir semua pada pagi hari ini ya. Karena dalam kondisi COVID, ya, jadi ini saya harapkan tetap jaga kesehatan, pakai masker selalu ya, dan usahakan belajar tetap semangat ya. Siap? Siap. Baik, untuk pagi hari ini sebelum Bapak memulai pembelajarannya, sebelum menyampaikan materi pembelajaran, kita yel-yel dulu supaya pagi hari ini agar lebih fresh dan juga tetap semangat ya. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Kita semangat luar biasa Muhammadiyah. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Mutuarjo Pagi hebat. bagus ya. Baik, terima kasih untuk yel-yel hari ini sudah cukup bagus, semangat ya, dan saya harapkan tidak ngantuk dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Gitu ya. Oke. Ya, baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang sistem pengapian elektronik. Belum pernah dapat pembelajaran itu? Belum ya. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang sistem pengapian elektronik. Namun sebelum ke situ, ya, ini ada satu motivasi. Orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu. Dia hanya berangan-angan bermimpi masa lalu. Tapi orang yang masih terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Jadi anak-anakku, jika
jika kalian ingin menjadi pemilik masa depan, maka silakan untuk terus belajar, berinovasi, dan temukan hal-hal yang baru. Siap ini? Siap. Dari seorang trainer yang internasional ya, seorang Mario Teguh ya, yang dulu banyak sekali program di televisi. Namun sebelum pembelajaran kita sampaikan, ini Bapak ingin mereview dulu pembelajaran yang lalu. Coba pembelajaran yang lalu Bapak sudah menerangkan tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, Mas William. Komponen motor starter, Pak. Ya, komponen motor starter. Jadi Bapak sudah menerangkan tentang sistem starter. Ya. Coba komponen motor starter apa saja? Satu. Bentar, Mas William dulu ya. Satu baterai, 2 sekring, 3 kunci kontak, 4 motor starter. Oh ya, berarti kalau itu komponen sistem starter ya, bukan komponen motor starter. Ada komponen sistem starter, ada baterai, sekring, kunci kontak, dan motor starter. Nah, itu sistem starter. Sekarang komponen motor starter, siapa yang ingat? Ayo. Dewangkoro, Wisnu, silakan. 2 boltor, 3 armatur, Ya, 4 komutator, ya, 5 kopling starter, ya. 6 roda gigi, Roda gigi pinion ya, roda gigi pinion, terus 7 drive lever, drive lever ya, 8 brush, brush, 9 magnetic switch. 9 magnetic switch ya. Buat berdua dikasih plus ya. Terus, sudah ingat pembelajaran yang lalu, jadi nanti Bapak tambahi untuk nilainya ya. Ini Bapak bawa presensi juga dan juga daftar nilai. Tadi Mas William dan Mas Wisnu Dewangkoro sudah menyebutkan pembelajaran yang lalu. Masih ingat? Alhamdulillah ya. Yang lain silakan terus diasah ya untuk mengingat pembelajaran yang lalu. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk kompetensi dasar dari pembelajaran pagi hari ini, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian elektronik. Kemudian yang selanjutnya memperbaiki sistem pengapian elektronik. Kemudian untuk IPK-nya menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pengapian elektronik dan juga mendeteksi letak kerusakan komponen sistem pengapian elektronik. Dan untuk tujuan pembelajaran nanti melalui diskusi, siswa diharapkan mampu menjelaskan caranya bagaimana mendiagnosis dari kerusakan sistem pengapian elektronik secara benar, yang sesuai SOP itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya melalui diskusi, siswa diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan sistem pengapian elektronik sesuai dengan SOP pada manual book. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktek, siswa dapat menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan panduan LKPD. Ini nanti ada LKPD-nya. Oke, sebelum ke apresiasi ini Bapak ada pretest dulu. Nanti yang bisa menjawab silahkan dijawab ya secara lisan ya. Coba yang pertama, soalnya adalah apa yang kalian ketahui tentang sistem pengapian? Siapa yang bisa? Siapa? Irfan. 1 konvensional, Ya. 2 elektronik, 3 DLI atau distributor, Plus ignition, Oke. 4 CDI. Ya, pinter ya. Ini ada itu, ada paling tidak ada 4 tadi sudah menyebutkan, bagus. Nanti saya masukkan nilainya di sini. Irfan Isun ya. Kemudian yang kedua soalnya adalah apa yang kalian ketahui tentang komponen sistem pengapian konvensional. Ya. Ya, silakan Mas Risti. 1 baterai, 2 sekring, 3 kunci kontak, 4 koil pengapian, 5 distributor, 6 platina, 7 kabel tegangan tinggi, 8 busi. Oke ya, itu untuk komponen sistem pengapian konvensional ya, ada baterai, sekring, kunci kontak, ignition coil, kabel tegangan tinggi dan busi, dan juga distributor tentunya ya. Bagus. Coba kasih plus ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud
dimaksud dengan sistem pengapian elektronik? Nah, ini belum saya sampaikan. Siapa yang bisa? Mungkin sudah pernah baca. Oke, Mas Aziz Buta. Sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan arus dari listrik koil. Oke, bagus ya. Beri applause kepada Mas Aziz Buta. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Apa itu sistem pengapian elektronik? Apakah sama dengan pengapian konvensional? Ada yang tahu? Sama atau beda? Beda ya? Beda. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan bahwa sistem pengapian konvensional itu ya sistem pengapian yang pemutusnya, pemutus kumparan primernya itu dihasilkan dari membuka dan menutupnya platina. Nah, tapi kalau sistem pengapian elektronik, nah itu apa? Coba. Ini ya, untuk sistem pengapian elektronik perbedaannya berada di sini. Ini masih sama, ada koil pengapian, ada distributor, ada busi sama, tapi perbedaannya berada di sini. Apa itu sistem pengapian elektronik? Yaitu sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor ya, untuk memutuskan arus ignition coil. Nah, ingat menggunakan transistor. Nah, kalau yang sistem pengapian konvensional kemarin menggunakan trigger point atau platina, ya toh? Nah, jadi berbedanya di sini. Apa sih kelebihannya penggunaan transistor? Kelebihannya itu akan membuat efisiensi tegangan listrik itu lebih terjaga. Ya, untuk jenis sistem pengapian elektronik, ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Irfan Isnur, mungkin sudah banyak membaca referensinya, jadi sudah hafal. Ini paling tidak ada satu jenis pengapian tipe transistor. Nah, tipe transistor sendiri dibagi ada semi transistor dan full transistor. Nah, yang kedua ada sistem pengapian DLI. DLI itu apa? Distributor plus ignition. Sudah pernah dengar belum? Nah, belum ya? Oh, belum. Padahal sekarang mobil itu kebanyakan seperti Avanza sebenarnya itu hampir memakai sistem distributor plus ignition. Apa itu DLI? Ya, nanti kita jelaskan. Ya, yang ketiga ada sistem pengapian tipe CDI. Ingat ya, ada 3 ya, paling tidak, termasuk injektor, pompa bahan bakar, termasuk relay, juga aktuator. ISC tahu? Idle speed control. Nah, itu namanya aktuator. Paham ya? Kemudian ada yang namanya sensor CMP. CMP apa? Camshaft Position Sensor. Kemudian untuk CKP, Crankshaft Position Sensor. Fungsinya apa? Untuk CKP itu untuk mengukur posisi piston pada kompresi TMA, yang mana sinyal tersebut dipakai untuk menentukan putaran mesin, terus menentukan waktu injeksi bahan bakar dan juga menentukan waktu pengapian. Nah, 2 sensor ini kalau di mobil adalah sensor utama. Kalau tanpa CKP itu ada soket kamu lepas, hampir seluruh mobil itu kebanyakan terjadi trouble dan kebanyakan tidak akan bisa nyala. Untuk CKP, kalau CMP kamu lepas soketnya atau dia trouble, ya, banyak yang terjadi kendala. Ya, terkadang masih bisa hidup tapi lama, dan hidupnya pun ketika berada di jalanan itu juga tidak normal biasanya. Tentu saja kalau rusak di kedua sensor ini itu perlu segera untuk diperbaiki. Sampai sini paham? Cara kerja dari sistem pengapian elektronik. Jadi armatur ini sebagai pengganti dari platinanya ya.
ignition module. Nah, ini untuk membuat dan memutuskan sirkuit yang masuk ke dalam kumparan primer ignition coil. Caranya, nah itu ketika arus mengalir dari baterai ke kunci kontak, arusnya mengalir ke sana. Nah, kemudian ini ada yang namanya rel motor atau armatur ya, dia berputar. Ketika rel motor atau armatur bidinya ini mendapatkan ini, dia akan mengirimkan sinyal ignition module, kemudian dikirimkan ke kumparan primer pada koil pengapian. Dilanjutkanlah. Ya, itu tadi gambaran animasi dari cara kerja sistem pengapian elektronik. Untuk skema sistem pengapian elektronik seperti ini, bisa dibaca mas? Belum? Coba ini saya jelaskan ya. Untuk skemanya berarti arus itu mengalir dari baterai. Misalnya berapa volt? 12. Kemudian menuju ke link atau fuse. Dia sebagai pengaman arus bila terjadi overlap atau terjadi hubungan pendek. Kemudian dilanjutkan ke switch pengapian atau ignition switch, atau bahasa Indonesianya kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak, apabila dia menyambung, dia akan mengalirkan arus, sebagian masuk ke koil pengapian, sebagian masuknya ke igniter. Kemudian dilanjutkan ke ECU. ECU ini mendapatkan sinyal dari perputaran di rotor sinyal, dan juga ada daya magnet dari pickup coil. Sinyal dari sini itu dikirimkan ke ECU, ECU memerintahkan ke igniter, kemudian membuka kumparan primer masuk ke koil pengapian. Nah, nanti selanjutnya arus dari sini, arus tegangan tinggi ya, kalau sudah terjadi induksi diri, dan masuk ke apa ini? Rotor ya. Ini masih ada rotornya sama ya. Terus kemudian dari rotor itu dialirkan ke busi-busi pada tiap silinder sesuai dengan FO-nya. Seperti itu. Paham? Ya, untuk keunggulan pengapian elektronik, tegangan yang dihasilkan koil jauh lebih besar. Yang untuk kerusakan pada sistem pengapian elektronik ada beberapa ya. Kalau dari yang pertama itu mesin tidak dapat hidup dan juga tidak ada percikan bunga api. Nah, nanti kalian bisa praktek dicek ya, kalau tidak dapat hidup, tidak ada percikan bunga api dari busi itu penyebabnya dari apa. Dan yang kedua, mesin sulit hidup tapi ada percikan bunga api tapi kecil. Yang ketiga, mesin tidak ada datanya hidup dan lampu pilnya menyala. Ini paling sering terjadi kalau biasanya sensornya ya, sensor terlepas. Nah, ini lampu pilnya menyala. Sensor padahal banyak. Nah, kalau mencarinya menggunakan apa? Scanner. Nanti kita coba ya. Dan sekring putus, dan busi aus dan baterai lemah. Ini diantara kerusakan yang sering terjadi di pengapian elektronik. Ya, nanti di saat praktek saya harapkan para siswa bisa menggunakan ini scanner ya, nanti untuk menghapus DTC dan juga untuk membaca DTC. DTC itu apa? Data kerusakan ya, data trouble code. Data kerusakan yang ada di mobil bisa dideteksi melalui scanner ini. Nah, nanti caranya ini bisa kalian buka ya di HP kalian, caranya lebih jelas nanti di link ini yang sudah saya sampaikan. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya ini kita bagi dulu ke dalam 3 kelompok ya. Nanti kita berdiskusi, kemudian
menyelesaikan tugas praktek. Nah, nanti untuk LKPD ini saya bagikan. Jadi silakan berdiskusi bersama kelompoknya, dan nanti di akhir diskusi dan praktek saya harapkan siswa nanti untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Itu ya. Siap? Siap. Oke, untuk mempermudah ini yang barisan ini kelompok 1 ya. Kemudian yang ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang silakan untuk membentuk barisan dan nanti di akhir siap-siap untuk presentasi masing-masing kelompok. Silakan langsung saja buat kelompok diskusi. Ini saya bagikan LKPD-nya, nanti silakan didiskusikan ya. Silakan dipelajari. Nah, sekarang masuk ke pemeriksaan sekring. Nah, tadi hasilnya bagaimana saat praktek tadi ya. Coba ini kamu tuliskan ya. Di pemeriksaan baterai itu ada lepaskan baterai dari mobil tadi kan sudah ya. Untuk pemeriksaan secara visual bodi baterai tadi pecah atau retak atau masih kondisi baik, silahkan ditulis di sini ya hasilnya. Kemudian periksa secara sudah kembalikan lagi supaya tidak tanya lagi ya. Petunjuknya ya, nanti silakan dikerjakan sesuai petunjuknya. Jadi tadi ada pemeriksaan mulai baterai, dari kotak baterai, terminal, terus jumlah elektrolit, silakan bisa. Kemudian yang lain saya matikan dulu ya, biar terdengar. Pokoknya sudah kita cek, sudah bisa nyala. Nah, kemudian yang kedua nanti silakan dicek sekring ya, sekringnya. Sekring dilepas, kemudian nanti dicek kontinuitasnya pakai multitester. Kemudian kalau sudah nanti ini cek tegangan dari koil pengapian juga. Nah, selanjutnya nanti yang lain, misalkan saya beri trouble ya, ini salah satu dari sensor saya lepas ya, nanti kalian cek dengan menggunakan scanner ini. Nah, nanti berarti gini, di kabel DLC-nya ini kamu masukkan ke ini ya. Nah, nanti supaya nyala nanti di-on-kan dulu mas, coba. Nah, terus ini dihidupkan. Ya. Ini untuk mencari kerusakan. Saya cari yang Toyota, oke. Mas Abid, ini kamu ukur yang pemeriksaan ignition coil ya. Nanti hasil pengukurannya coil 1, 2, 1 dari depan berarti ya sini ya. 1, 2, 3, 4 hasilnya nanti berapa? Kamu tulis, ini standarnya ada 9 sampai 14 volt. Nah, nanti ambil kesimpulan, harusnya yang baik antara 9 sampai 14 volt. Silahkan diukur ya. Sudah dilepas, nanti yang lain juga silahkan. Saya bantu. Tekan aja. Apa? 12 ya? 12,6. Nah, artinya kalau 12,6 ditulis hasil pengukuran 12,6 volt. Ya, nanti analisnya berarti bagus ya kesimpulannya, karena masih berada di antara standar ini. Silahkan ditulis 12,4.
yang kelompok ini nanti satu sekring ya, kita lepas. Nah, kita cek kontinuitasnya menggunakan multi tester. Ini pemeriksaan yang pertama. Kalau yang baterai tadi sudah ya. Nah, untuk sekring kita cek antara ujung dengan ujung. Jangan lupa selektor tadi kali 1 ohm. Ini ada pergerakan toh, Mas? Pergerakan ya. Ya. Ini kalau bergerak ya, kali 1 ohm, ini artinya sekring ini masih ada kontinuitasnya. Atau dengan secara visual dilihat ini, oh di sini kan ada timahnya ya. Nah ini masih terhubung, ini berarti masih baik. Nah, silahkan nanti sekring yang lain juga diperiksa sama. Nah selanjutnya nanti koil pengapian. Nah, kalau disco ya di atas 12 berarti ini 30 volt plus yang merah 100 mantap. Cek, oke. Berapa itu dibaca? Tegangan airnya 120 ya, berarti ini 100, ini 150, 12,5 volt ya. Berarti masih baik untuk tegangan airnya 12,5 volt. Oke, busi dilepas, dicek, dan itu nanti juga dicek. Ini ada proses ya, di P0135 kode ini cukup ya. Sekarang Pak Guru ingin kalian agar menjaga K3 ya. Tadi dalam keadaan bersih 5R-nya ya, silakan dikembalikan peralatan yang sudah digunakan untuk praktek ke tempat semula. Nah, nanti silakan Mas Afif atau siapa tadi yang bertugas hari ini, terus yang lain silakan bisa dikembalikan multitester, engine dan baterai. Langsung saja sekarang. Gimana? Kamu pakai multitester kan, ditulis. Nah, tadi cara mengukurnya multitester diletakkan kali 1 ohm. Waktu diskusi sudah habis ya. Untuk yang pertama saya persilahkan kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Ya, Mas Rizky Ramadan, silakan untuk maju mewakili dari kelompok 1. Hasil diskusinya seperti apa? Silakan. Kamu baca yang nomor 1 saja gitu. Ya, silakan ini. Kalau yang lain perhatikan ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Abid, 2 Rizky, 3 Solahuddin akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, sistem pengapian konvensional berbeda dengan sistem pengapian elektronik. Perbedaan utamanya antara sistem pengapian konvensional dan pengapian elektronik adalah pada rangkaian primernya. Pada sistem pengapian konvensional menggunakan kotak koil atau platina untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil yang berfungsi sebagai sensor timing pengapian yang tepat. Sedangkan pada pengapian elektronik, peran platina telah digantikan oleh pembangkit sinyal elektronik dan unit pengendali pengapian elektronik. Dalam sistem pengapian
dipakai untuk praktek disebut pick up sensor dan modul pengapian. Pembangkit sinyal digunakan untuk memberikan sinyal pada pengapian pada modul pengendali pengapian elektronik. Modul pengapian dan mencaparkan rangkaian primer pengapian sebagai sinyal oleh pembangkit sinyal. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 sekali jawaban dari kelompok 1 ya. Di antaranya tadi menjelaskan perbandingan dari sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Saya harapkan yang lain juga sudah bisa membedakan ya antara kedua sistem pengapian itu. Oke, untuk selanjutnya perwakilan dari kelompok yang lain, silakan siapa yang mau maju duluan? Ayo. Oke, Mas Wisnu silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Dalam keadaan normal, lampu indikator ini akan menyala selama 3 detik saat mesin motor dihidupkan. Namun, jika lampu tetap menyala, artinya ada kerusakan yang terjadi pada mesin motor. Kerusakan itu bisa terjadi pada aki yang mulai tekor, 2 sensor yang tidak bisa terbaca ECU, 3 ECU rusak, 4 kabel speedometer putus, dan lain sebagainya. Sekian hasil diskusi dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close buat Mas Wisnu. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok masing-masing sudah maju ke depan. Ya. Untuk Mas Wisnu tadi ada permasalahan analisa tentang lampu mil yang menyala. Di kesimpulannya tadi ada kerusakan pada bagian sensor ya. Mungkin soket dari sensor itu terlepas juga bisa, atau kabel dari soket sensor itu ada yang putus. Hasil diskusi karena cukup, LKPD bisa dikembalikan, saya ambil lagi ya. Terima kasih untuk hasil diskusinya, bagus semua. Untuk selanjutnya ini silakan duduk seperti tadi kembali ya. Kita melakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya Bapak ingin mengadakan evaluasi di sejauh mana kalian menyerap pembelajaran hari ini ya. Jadi dari awal Bapak sudah menjelaskan tentang sistem pengapian elektronik. Saya harapkan untuk hari ini semua untuk mengerjakan soal evaluasi. Saya beri waktu 20 menit. Silakan. Untuk linknya bisa diakses di sini ya. Nanti silakan dibuka HP-nya masing-masing. Langsung ya. Itu ya, silakan cari yang PKKR. Yang ini Microsoft Teams sudah cari PKKR ya. Nah, silakan dikerjakan ya, waktunya 20 menit. Sudah cukup ya, sudah 20 menit terlampaui. Nah, ini selanjutnya Bapak ingin mengumumkan hasil dari tes evaluasi atau post test kali ini ya. Jadi tadi awal sudah ada pre-test, sekarang post test. Saya cek untuk post test ini hasilnya meningkat ya, dari yang awal tadi nilainya masih kecil tapi ini sudah bagus-bagus. Tetapi masih ada beberapa siswa yang remedi. Ini ada 2 siswa yang remedi. Untuk itu nanti yang remedi saya harapkan ada 3 selanjutnya. Baik, untuk yang remedi, nah tadi ada 2 siswa. Jadi silakan, karena nilainya masih di bawah 75. Ini ada soal dan ini sudah saya bagikan tadi di link melalui WA Group. Nanti silakan dicek ya untuk soal remedi bisa dikerjakan. Untuk tugas selanjutnya ya, minggu depan silakan anak-anak mencari makalah atau modul tentang sistem AC air conditioning. Jadi silakan cari referensi modul di internet
kemudian diedit dan dimasukkan ke buku ya dalam bentuk modul atau makalah, nanti dikumpulkan, kemudian nanti akan saya beri nilai untuk mempelajari minggu berikutnya supaya tidak ketinggalan materinya. Siap ya? Siap. Oke. Saya kira cukup. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini cukup. Nah, saya harap pembelajaran hari ini bisa terserap dengan baik. Terus selanjutnya saya ingin beberapa anak untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke, Mas Arif silakan. Yang keras ya. Apa kesimpulannya pembelajaran? Sistem pengapian elektronik adalah sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan arus ignition coil. Ya. Sistem pengapian elektronik itu menggunakan transistor untuk memutuskan arus primer coil ya. Nah, tadi bedanya dengan konvensional berada di transistor dan platina ya kalau di konvensional. Seperti itu, bagus. Yang selanjutnya siapa lagi yang mau menambahi? Saya Pak. Oke, Mas Irfan Isnun, silakan. Di sistem pengapian elektronik ada tiga. Satu, Tiga. sistem pengapian tipe transistor. Dua, sistem pengapian tipe DLI. Tiga, sistem pengapian tipe CDI. Ya, bagus. Dicatat juga ya. Supaya tidak ingat tadi sudah dicatat ya. Ada berapa tipe sistem pengapian elektronik ya. Jadi ada transistor, CDI, kemudian BLI. Di transistor tadi sendiri ada full transistor dan semi transistor. Oke, sip ya. Yang lain siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, Habib. Oke, silakan. Komponen sistem pengapian elektronik ada 7. 1. Baterai. 2. Sistem pengapian ataupun kontak. 3. Igniter. 4. Busi. 5. Electronic Control Unit atau ECU. 6. Counter Position Sensor (MT). 7. Crankshaft Position Sensor. Ya, ada itu ya yang sudah disampaikan tadi. Di antaranya ada baterai, terus kunci kontak, nah, kemudian ada CKP, CMP, ECU dan sebagainya tadi. Bagus ya, sudah bisa menyimpulkan. Nah, saya kira cukup ya pembelajaran hari ini karena sudah selesai dan anak-anak sudah bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya supaya diberi keselamatan dan ilmu yang kalian dapatkan baru saja ya itu menjadi berkah dan semoga dengan ilmu itu nanti berguna bagi kalian ke depannya. Amin ya. Nah, oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kepada Mas Wisnu lagi ya karena tadi membuka, silakan ditutup dengan berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini karena anak sudah sangat antusias ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.